Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna ilma lillahi ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi umat muslim yang hidup di tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim, yang heterogen, di mana masyarakatnya dari berbagai latar belakang agama, bahasa, bangsa, budaya, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Tentu seorang muslim apabila hidup di tengah masyarakat yang majemuk tentu memiliki beberapa tantangan tersendiri, seperti masalah makanan yang halal, betapa sulit mencari makanan yang halal, dan seperti juga tempat ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dirimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk hidup yang toleran, hidup berdampingan dengan siapapun, dengan apapun agamanya, kita harus tetap toleran dan menjaga interaksi sosial sebagaimana yang dijelaskan dalam surat yang barusan saya bacakan. Hadirin rahimakumullah, hal itu tentu selama tidak melanggar prinsip-prinsip akidah dan syariah. Lalu tantangan seorang muslim yang hidup di masyarakat majemuk yang pertama adalah makanan halal. Bagi seorang muslim, mencari makanan halal, makan makanan halal bukanlah masalah suka atau tidak suka. Bukan pula preferensi pribadi, melainkan perintah agama. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal, lagi baik yang terdapat di bumi ini. Dan janganlah mengikuti jalan syaitan. Ini perintah bagi umat Islam untuk makan makanan yang halal yang thayyiban. Tapi di masyarakat yang mayoritas non-muslim tentu hal ini sulit. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus bersikap selektif. Bersikap selektif ketika hendak makan di tempat makan, kita terlebih dahulu harus bertanya dengan sopan kepada si pemilik atau penjaga tempat makan tersebut. Apakah makanan ini mengandung bahan non-halal, seperti mengandung babi atau alkohol, atau tidak? Bisa juga kita melihat label yang tertera dalam makanan tersebut. Halal apa tidak? Dan yang kedua, cari langkah yang lebih aman. Misalkan dengan memasak sendiri. Masak sendiri. Jelas yang kita masak bahan-bahan yang tidak diragukan kehalalannya. Dan kita kalau lebih aman, kita cari makanan yang bukan daging, baik ayam, kambing, ataupun sapi. Kita bisa mencari alternatif makanan yang lain, makanan laut, ikan, dan sebangsa seafood lainnya.
vegetarian, sayur-sayuran, itu lebih aman buat kita dari segi kehalalan. Lalu tantangan yang kedua adalah masalah tempat ibadah. Tentu di negara yang mayoritas non-muslim tidaklah sama dengan keadaan di negara kita, Indonesia. Di sana belum tentu tempat ibadah seperti musala masjid tersedia di mana-mana, tersedia di setiap daerah. Lalu bagaimana? Apalagi kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu adalah pondasi agama. Sebagaimana disampaikan bahwasanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu ibarat pondasi agama, tiangnya agama. Lalu jika seorang muslim tersebut bekerja di perusahaannya tidak memungkinkan setiap waktu sholat, ya tentu kita sebagai muslim tetap harus sholat dan bisa dijamak. Sholat asar dan duhur dijamak, dilaksanakan dalam satu waktu, ataupun maghrib dengan isya dilaksanakan dengan satu waktu, dengan menjamak sholat. Dan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat, dan kita tetap bisa bekerja untuk mencukupi nafkah kebutuhan kita dan keluarga kita. Hadirin rahimakumullah, lalu manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika waktu sholat. Bisa kita meminta izin kepada teman-teman tempat bekerja atau pemilik perusahaan kita untuk mencari tempat, minta tempat yang memungkinkan kita untuk sholat. Dan mereka pun akan welcome, apalagi kita minta dengan baik-baik. Bukankah begitu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu sebagai muslim yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, yang plural, yang heterogen, memiliki tantangan tersendiri. Namun hal ini janganlah sampai melemahkan akidah dan ibadah kita. Justru kita harus tetap konsisten, istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjaga iman kita. Tentu kita tidak boleh bersikap tertutup, tapi kita terbuka, kita harus tetap bertoleran, menjaga hubungan sama manusia dengan berbagai agama apapun, selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.